Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-dombanya itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul "Akulah Pintu". Saudara-saudari terkasih, seorang peternak tentu tidak menghendaki ternaknya terancam bahaya, karena itu dapat merugikannya. Peternak itu akan berusaha menjaga ternaknya dari segala macam ancaman yang dapat mengurangi jumlah ternaknya. Hal yang sama dilakukan Tuhan Yesus yang adalah gembala bagi kita, domba-dombanya. Tuhan Yesus dalam Injil hari ini mengibaratkan dirinya sebagai pintu bagi domba-dombanya. Hal ini berarti kita berada dalam lindungan Tuhan Yesus. Kita ibarat berada dalam satu kompleks yang dipagari tembok tinggi dan terlindungi. Tuhan Yesus berdiri di depan gerbang yang adalah akses satu-satunya untuk menjangkau kita semua. Ia memberi kita perlindungan dan keamanan, sehingga kita tidak takut terhadap bahaya. Adalah hal yang bodoh ketika kita meninggalkan kenyamanan dan keamanan dalam kawanan Tuhan Yesus demi mengembara di padang tandus yang penuh bahaya. Sayangnya, meskipun sadar akan bahaya tersebut, namun banyak dari kita melakukan hal itu. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Ia adalah pintu ke domba-domba itu. Ini berarti Ia adalah sumber keamanan dan keselamatan, serta sumber pemeliharaan dan berkat. Ini berarti Ia adalah sumber keamanan dan keselamatan, serta sumber pemeliharaan dan berkat bagi para dombanya, yaitu kita sebagai umat-Nya. Kedua hal ini ditegaskan Tuhan Yesus dalam ayat-Nya yang ke-9 dalam Injil hari ini. Tuhan Yesus berkata, "Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat.
dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus adalah sumber keselamatan. Ia bukanlah salah satu jalan keselamatan, tetapi ia adalah satu-satunya akses kepada keselamatan dan perlindungan. Keselamatan dalam bagian ini ialah memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Selain sebagai sumber keselamatan, Tuhan Yesus juga adalah sumber pemeliharaan atau berkat. Itulah sebabnya Ia mengatakan bahwa setiap domba, yaitu kita sebagai umat yang datang melalui Dia, yaitu sang pintu tersebut, akan menemukan padang rumput. Tuhan Yesus sebagai pintu dalam bagian ini menunjukkan bahwa Ia adalah sumber segala berkat dan kecukupan yang kita butuhkan. Ada sebuah kalimat bijak yang mengatakan, "If we depend on money, we will only get what money can give. But if we depend on God, we will get what God can do." Yang artinya, jika kita menggantungkan hidup kita pada uang, maka kita hanya akan mendapatkan apa yang bisa uang berikan. Tetapi jika kita menggantungkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan menerima apa yang Tuhan dapat lakukan. Dan kita tahu, Tuhan dapat dan mampu melakukan segala perkara, karena Ia adalah pencipta dan pemilik kehidupan. Saudara-saudari terkasih, seperti domba yang bergantung penuh pada Sang Gembala untuk mendapatkan makanan dan minuman, demikianlah Tuhan Yesus ingin agar kita bersandar kepadanya setiap waktu. Ia adalah pintu keselamatan, sumber pemeliharaan, dan berkat dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin.